Berjumpa di sini Phoenix yang akan membahas apakah Zunisa benar-benar akan membantu Momonosuke menghancurkan Onigashima. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Closed doors, I'm a fool for your love. Nah, seperti biasa, semua TV ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Karena pastikan sebelum kalian komen atau apapun, kalian menonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Dan lagi-lagi buat kalian yang ingin cuan, terutama buat kalian yang tertarik di dunia kripto, dimana jika kalian ingin cuan dan untung seperti ini, yang bahkan masih cukup kecil nih, 300-500%, bahkan bisa sampai puluhan ribu persen, yaitu jelaslah dari kripto. Nah, buat kalian yang ingin punya akunnya dan ingin mendapatkan komisi dari saya juga, jadi kita bagi-bagi komisi lah, atau win-win solution banget. Mendapatkan komisi, kalian juga mendapatkan komisi. Ini benar-benar sesuatu yang saling menguntungkan. Kalian bisa menggunakan kode referral yang ada di sini, atau kalian bisa langsung klik link di deskripsi video ya, dimana ini menggunakan exchange yang bernama Binance, dan ini sudah terkonfirmasi di seluruh dunia atau termasuk exchange yang terbaik lah. Atau buat kalian yang mungkin lebih percaya dengan exchange buatan Indonesia, yaitu dari toko kripto, kalian bisa langsung klik link di deskripsi juga ya. Saya sudah menyantumkan link yang ada, dan kita juga masih bisa berbagi komisi dengan link yang sudah saya tampilkan ini. Atau jika kalian lebih tertarik kepada saham dan mungkin bosan dengan beli Unilever, Telkom yang Indonesia lagi, mungkin kalian pengen beli Tesla atau mungkin Apple, Google, Microsoft yang lain-lain, kalian juga bisa menggunakan link di deskripsi tersebut untuk membuka broker saham yang bisa membeli saham dari luar negeri. Tentu saja kalian akan mendapatkan gratis saham dan gratis dolar di dalamnya jika menggunakan link yang saya simpan di deskripsi di bawah ya. Intinya tahun baru harus cuan baru dong, anjay. Oke, kali ini kita akan melanjutkan spoiler kemarin yang sudah saya bahas di video ini nih, dimana ternyata akhirnya terkonfirmasi bayangan besar yang dilihat oleh pasukan pemerintahan dunia adalah bayangan dari si gajah raksasa Zunisa. Ya, samalah seperti yang saya bilang juga di video tersebut. Hal yang paling masuk akal memang jika bayangan besar yang dikatakan itu adalah ya Zunisa lah, bukan siapa-siapa lagi. Karena pertama, dia ini satu-satunya objek sangat luar biasa yang kita ketahui nih untuk ukurannya. Dan sudah jelas juga, pasti dia dapat menutupi negeri Wano hanya dengan tubuhnya saja. Lalu untuk alasan kedua, karena sekarang dia ada di Wano Kuni. Dalam kata lain, dia melindungi Wano lah, itu sudah lebih terkerucut lagi jika objek ini adalah Zunisa. Ya, kita pun tahu Zunisa ini dikatakan sudah berusia lebih dari 1000 tahun. Anggap aja kita bilang dia udah 1000 tahun ya, yang berarti dia adalah makhluk yang sudah ada jauh sebelum abad yang hilang atau Void Century. Untuk kepribadian Zunisa sendiri masih sangat misterius karena dia berjalan mengelilingi lautan luas itu pun selama ratusan tahun, dan dengan fakta ada sebuah negeri di atasnya itu, yaitu negeri Zou yang ditinggali oleh para suku Ming. Fakta yang kita tahu juga adalah dia ini dihukum sejak lama sekali karena katanya dia melakukan sebuah kesalahan dan akhirnya dia tidak diperbolehkan melakukan apapun dan hanya berjalan saja. Mungkin hal yang mencurigakan adalah dia ini berjalan dari mana ke mana ya? Ataukah dia ini hanya berputar-putar saja? Karena dengan langkah seraksasa itu, dalam waktu beberapa tahun saja seharusnya dia sudah bisa mengelilingi dunia ini. Tapi bahkan Zunisa dia mengelilinginya atau berjalannya sudah berabad-abad. Kan tidak mungkin jika dia berjalan dari A sampai Z di mana Z-nya adalah Wano Kuni. Tidak mungkin dalam beratus-ratus tahun dia tidak sampai-sampai ke negeri Wano Kuni ini. Yang paling masuk akal, dia ini memang disuruh berputar-putar saja. Tapi mungkin fakta yang menarik juga adalah ternyata satu-satunya orang yang bisa memerintah Zunisa di dunia ini hanyalah Momono Mesum doang. Walau mungkin ada beberapa orang lain lah yang bisa mendengarnya apa yang dia katakan ini. Di Roger, Oden, dan Senchou kita Luffy. Itu pun karena mereka mempunyai voice of all things, makanya dia bisa mendengar apa yang Zunisa katakan. Tapi yang bisa sampai ke telinga dari Zunisa ini hanyalah Momono Mesum doang. Yang berarti dengan sampainya Zunisa di Wano Kuni ini, seharusnya itu benar-benar sudah menjadi pertanda bahwa serial One Piece ini sudah menuju ke akhirnya.
bahwa daun atau fajar yang dijanjikan yang diramalkan sejak dahulu sudah benar-benar akan terbit nih. Bahwa negeri warna kuning ini yang menjadi kunci penting untuk membuka fajar daun di seluruh dunia akan segera terjadi. Pertama nih, kata-kata yang bingung pemerintah dunia kenapa dia ada, yang dikiranya monster tersebut hanyalah legenda saja. Itu membuktikan bahwa mungkin tugas sebenarnya dari Zunisa adalah menjaga negeri warna kuning dari invasi pemerintahan dunia. Menjaga negerinya dari kontrol penuh world government tersebut. Jika kita ingat kata-kata Lucci sebelumnya, dia bilang bahwa pemerintahan dunia akan mengakuisisi warna kuning. Dalam kata lain, dia akan mengubah warna kuning bukan di bawah yurisdiksi samurai atau Kaido atau klan Kozuki lagi, tapi langsung pemerintahan dunia yang akan mengontrol warna kuning ini. Hal yang sudah selama 800 tahun lebih dijaga oleh negeri Wano. Tapi akhirnya saat ini secara real tim mereka mencoba hal itu, alias pemerintahan dunia. Dan jika kita ingat juga kata-kata CP0 di chapter lalu, berapa menit ini akan menjadi penentu masa depan di dunia. Itu adalah pertarungan Luffy versus Kaido, karena ya memang benar, Kaido dia ini sebagai salah satu pelindung warna kuning yang sudah saya bahas lengkap di video ini. Walau mungkin dia terlihat sebagai diktator yang mau mengontrol negeri warna kuning ini, tapi sebenarnya Kaido ini yang menjaga negeri warna kuning. Negeri yang diramalkan oleh Joy Boy, Oden, Roger, dan segalanya yang katanya akan menjadi kunci penting untuk mendatangkan fajar ke seluruh dunia. Atau dengan kata lain, untuk mengubah dunia ini. Maka selama 20 tahun lebih, Oden tidak ada. Pemerintahan dunia masih tidak berani untuk melawan warna kuning karena yang ada di warna kuning ini adalah Kaido. Ingat seperti kata-kata Orochi ketika dia bernegosiasi dengan CP0. Kalian tidak bisa mengancamku karena aku di backup oleh Kaido. Jadi jelas kan, Kaido lah orang yang melindungi dalam tanda kutip dari pemerintahan dunia. Dan sekarang saat mereka tahu Kaido akan terpojok, maka mereka memberanikan diri untuk datang dan mencoba mengakuisisi negeri warna kuning ini. Tapi di saat yang bersamaan juga, datanglah Zunisa untuk menjaga warna kuning ini agar tetap steril dari musuh mereka, yaitu pemerintah dunia. Dengan Zunisa yang menjaga warna kuning, wah ini sih seharusnya sudah akan sangat sulit sekali agar dia bisa dilewati. Mungkin yang jadi pertanyaannya adalah apakah Zunisa juga akan membantu menyelamatkan warna kuning dari Onigashima? Itu pun dengan perintah Momonosuke. Ya walaupun saya sendiri lebih suka jika itu peran Momonosuke saja. Tapi mungkin sharing vision seperti di Pulau Zou sebelumnya yang Momonosuke dia bisa melihat apa yang Zunisa lihat, itu mungkin akan kita lihat juga di warna kuning ini. Wah, dengan kemunculan Zunisa ini sebenarnya akan gila banget juga. Oda emang di Jump Fest lalu berkata bahwa penghujung dari warna kuning ini akan sangat mengagetkan. Dengan munculnya satu karakter ini saja itu sudah mengagetkan, yang berarti kita akan mendapatkan banyak clue penting lagi setelah nanti kekalahan dari Kaido. Wah, makin tidak sabar nih. Serta mungkin juga yang menjadi alasan kenapa Zunisa bisa sampai ke negeri warna kuning ini, karena jika kalian ingat saat Luffy dan yang lainnya pergi ke Whole Cake Island untuk menjemput Sanji, Momonosuke dia sengaja tetap berada di Zou untuk berbicara dengan Zunisa ini. Dan itulah mungkin akhirnya Zunisa sudah disucikan dari kejahatannya di masa lalu, dan akhirnya Momonosuke memerintahnya untuk datang ke Wano Kuni. Karena ingat lagi-lagi cuma Momonosuke lah satu-satunya orang yang bisa memerintah Zunisa ini. Nah, kira-kira dengan datangnya Zunisa menurut kalian gimana nih? Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Serta buat kalian juga yang ingin merchandise Novel Nomi, telah keluar nih desain baru dari DNM.merch. Mungkin buat yang follow Instagramnya udah tau lah ya desainnya seperti apa. Nah, ini adalah dua desain baru dari arc yang kedua, yaitu Lost. Ya, tentu saja kalau Lost atau tersesat yang diomongin pas di Babang Zoro. Dimana dengan pembukaan dari arc kedua Lost ini, pastinya ada promo pembelian sampai tanggal 12 Januari 2022 nanti. Jadi buat kalian yang pingin, kalian bisa langsung klik link di deskripsi di bawah ya. Kalian bisa langsung terhubung ke WA, Tokopedia, atau bisa langsung ke Shopee juga. Jadi jangan lupa untuk klik link di deskripsi video, terutama buat pecinta Babang Zoro Joro. Anjay. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.